Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib dan Isya, semoga senantiasa di dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita malam hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita adalah kajian serial tentang cinta Allah kepada hambanya. Kita sudah sampai kepada pembahasan tentang buah-buah yang akan kita dapatkan ketika kita memahami bagaimana cintanya Allah kepada manusia atau kepada hambanya. Kita sudah sampaikan beberapa poin, sudah 3 atau 4 yang sudah kita bahas. Yang pertama, sekedar pengulangan, adalah ketika kita mengenal Allah Maha Mencintai, maka kita akan ridho dengan ketetapannya, ridho dengan pilihan-pilihannya. Karena pilihan itu datang dari yang mencintai kita. Karena takdir itu datang dari yang menginginkan kebaikan untuk kita. Ketika kita mengenal Allah Maha Mencintai, maka seluruh keputusan Allah kita akan ridho. Ini sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, adalah at-talazzuz bil ibadati wa sur'atil mubadarah ilaihi. Merasakan lezatnya ibadah. Karena kalau minuman itu nikmat karena ada haus, makanan itu nikmat karena ada apa? Lapar, maka ibadah itu nikmat karena ada cinta. Betul atau tidak? Bahkan pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, alangkah kasihannya manusia tinggal di dunia, lalu keluar dari dunia tidak merasakan yang termanis dari dunia itu. Lalu ada yang bertanya, apa yang termanis dari dunia itu? Ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang termanis dari dunia itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati ibadah kepadanya, itu surga dunia. Karena itu siapa yang belum merasakan nikmatnya beribadah, surga dunia yang bernama ibadah itu belum dirasakan nikmat, lalu bagaimana dia mau merasakan surga di akhirat kelak? Sedangkan surga yang terdekat saja dia belum merasakannya. Kemudian yang ketiga sudah kita bahas juga adalah asyauqu ilallah. Senantiasa rindu kepada Allah. Gimana kita tidak rindu kepada yang menciptakan kita? Gimana kita tidak rindu kepada yang memberikan rezeki kepada kita? Gimana kita tidak rindu kepada yang senantiasa menjawab doa-doa kita? Bagaimana kita tidak rindu kepada zat yang senantiasa menolong kita? Maka kalau kita mengenal Allah, maka kita akan rindu. Bahkan kerinduan itu sampai Nabi Musa ingin melihat Allah di dunia. Ya kan? Kalau kita doanya apa? Bukan minta lihat Allah, doanya panjang umur, apalagi murah rezeki. Nanti kita tingkatkan doa kita. Kemudian yang keempat, ini kemarin sudah saya sampaikan pengantarnya. Orang
yang jatuh cinta kepada Allah atau orang yang mengenal cinta Allah kepadanya, maka yang akan terjadi adalah dia bersedia berkorban untuk meraih ridho Allah, mengorbankan apapun untuk Allah, dirinya, hartanya, nyawanya. Itu akan mudah dia dikorbankan. Bahkan dia akan mengorbankan itu semua dengan kebahagiaan. Karena ada orang yang berkorban tapi sambil berat hati. Tapi orang yang mengenal betapa Allah mencintai dirinya, maka dia akan rela mengorbankan segalanya demi meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita rela gak mengorbankan harta untuk ibu kita mungkin? Rela? Ibu kita sakit misalkan, semoga Allah menjaga kesehatan semua ibu di dunia ini, amin. Lalu butuh obat, butuh berobat, relakah kita membayar rumah sakit itu meskipun mahal kalau kita punya? Rela. Kenapa? Karena kita tahu dia telah mengorbankan segalanya untuk kita. Lalu kalau kita tahu betapa cinta Allah kepada kita melebihi cinta ibu kita kepada kita, maka kita tidak akan berat hati untuk mengorbankan segalanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa jemaah sekalian. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahsy, pada malam menjelang perang Uhud, dia berkata kepada sahabat beliau Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdullah bin Jahsy menjelang perang Uhud malamnya dia berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Abdullah bin Jahsy, sebelum kita perang yuk kita doa yuk. Ente doa, ana doa. Lalu dimulailah mereka mencari tempat masing-masing. Sa'ad bin Abi Waqqas apa doanya? Ini doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kayaknya ini doa kita. Kalau terjadi peperangan ini kayaknya doa. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah, jika aku besok bertemu dengan musuh dalam peperangan, maka temukanlah aku dengan musuh yang sangat kuat, lagi ganas. Doanya Sa'ad bin Waqqas. Aku bertempur dengan dia, aku memerangi dia dan dia memerangiku. Kemudian engkau menangkan aku ke atasnya, sehingga aku mampu membunuhnya, lalu mengambil senjatanya serta harta peninggalannya dalam peperangan itu. Ini doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kira-kira kalau kita perang, doa menang atau doa kalah? Amin. Ini kita banget. Lalu kata Abdullah bin Jahsy, amin, mengaminkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Akan tetapi kemudian Abdullah bin Jahsy berdoa dengan doa yang berbeda. Dengarkanlah doa Abdullah bin Jahsy. Kata Abdullah bin Jahsy, ya Allah, besok peperangan pertemukanlah aku dengan musuh yang sangat kuat lagi ganas. Aku memeranginya, dia memerangiku, lalu aku bisa mengalahkannya. Lalu temukan lagi aku dengan musuh yang kedua yang lebih ganas dari yang pertama. Aku memeranginya, dia memerangiku, lalu aku mengalahkannya. Lalu setelah itu ya Allah, temukanlah aku dengan musuh yang lebih ganas lagi, lebih kuat lagi. Aku memeranginya, dia memerangi aku, lalu kemudian dia berhasil mengalahkanku dan membunuhku. Kemudian setelah itu musuh itu memotong telingaku, memotong hidungku, agar nanti ketika hari kiamat aku berjumpa denganmu. Lalu engkau bertanya kepadaku, ya Abdullah, mana telingamu, mana hidungmu? Maka aku akan menjawab, telah aku korbankan ya Allah demi engkau. Ada gak yang berdoa seperti itu? Hah? Kalau pergi haji doanya pulang ke tanah air kan? Ya doa ini boleh semua, mau pilih yang mana terserah, gak ada masalah. Doa yang pertama boleh, doa yang kedua
Boleh. Subhanallah, dia tidak lagi merasakan kehilangan telinga, kehilangan hidung itu sebagai sebuah penderitaan dan sesuatu yang berat, tapi dia bangga, dia bahagia dengan itu demi kekasih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih Ismail. Apakah Nabi Ibrahim mencintai Ismail? Tentu dia mencintai. Mungkinkah Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail menyembelihnya tanpa ada cinta yang lebih besar dari Ismail? Tidak mungkin. Mengapa Nabi Ibrahim kemudian mampu menyembelih Nabi Ismail? Karena cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada Ismail alaihissalam. Maka ketika kita memahami Al-Wadud, Allah yang maha mencintai, maka kita akan ringan Pak mengorbankan segalanya untuk agama ini, untuk Allah. Orang-orang akan mudah Pak mengorbankan waktu untuk ke masjid. Jadi yang membuat orang tidak ke masjid bukan karena ketiadaan pengetahuan tentang keutamaan sholat di masjid. Orang tidak sholat di masjid adalah karena ketiadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu poin yang keempat. Mari kita masuk ke poin yang kelima. Ar-raja'u wa tama'u fima 'indallah. Orang yang memahami Allah maha mencintai, maka akan tumbuh di dalam hatinya harapan yang besar dan juga husnuzon yang luar biasa besar kepada Allah. Maka kalau kita mengingat beberapa asmaul husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka kita optimis masuk surga. Bukan karena melihat amal kita, tapi karena Allah. Karena pengasih dan penyayangnya Allah. Pak, kalau kita lihat amal kita, ini model-model kita ini pantasnya di neraka. Betul atau tidak? Tapi kalau kita lihat kasih sayang Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, maafnya Allah, cinta Allah, kayak si pede masuk surga. Ingat loh, jangan salah paham. Pede masuk surganya karena apa? Karena amal kita, karena kita baik atau karena Allah baik? Dalam sebuah riwayat itu Pak, kan Allah menciptakan 100 rahmat, satunya diturunkan ke bumi, 99 disimpan di sisinya. Di hari kiamat itu nanti satu ini digabung dengan yang 99, kemudian dihamparkan, diperlihatkan kepada hamba-Nya. Ketika dilihatkan itu Pak, iblis yang duduknya paling belakang, berdiri paling belakang itu, dia mendongak begini, melihat rahmat Allah. Kata iblis apa? Kalau begini wayangnya kayaknya gue juga kebagian. Subhanallah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka rahmat Allah itu akan membuat kita penuh harapan, akan membuat kita memiliki baik sangka kepada Allah. Kita betul-betul akan yakin bahwa yang mencintai tidak mungkin akan melemparkan kekasihnya ke dalam neraka. Betul atau tidak? Lalu seorang ibu pernah dilihat oleh Rasulullah bersama para sahabat. Waktu itu dia ada anaknya lagi bisa jalan, baru bisa jalan, biasanya anak-anak itu pengen jalan. Ketika para sahabat mau lewat ini, ibu ini segera meraih anak itu, takut menghalangi jalannya para sahabat. Lalu anak ini digendong oleh ibunya ini, kemudian diayun seperti ini hingga anak ini tidur. Kata Rasulullah kepada para sahabat, apakah menurut kalian ibu ini akan tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api neraka? Kata para sahabat, tidak mungkin ya Allah, ibu ini akan membiarkan anaknya dilemparkan ke dalam api, sedangkan dia bisa menghalanginya untuk terlempar ke api. Maka kata Rasulullah, demi Allah, sungguhnya Allah lebih menyayangi hambanya dibandingkan dengan seorang ibu. Jika seorang ibu saja mustahil untuk melemparkan anaknya ke dalam api,
Lalu bagaimana dengan Allah yang Maha Penyayang? Mustahil dia melemparkan hamba-hambanya ke dalam api. Ketika kita memahami al-wadud ini, maka kita akan optimis. Allah pernah membantah klaim orang-orang Yahudi bahwa mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah. Kata orang-orang Yahudi, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Dalam surat Al-Maidah ayat 18, kata orang-orang Yahudi, kami ini anak-anak Allah. Kami ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Lalu Allah bantah klaim itu. Qul falima yu'adzibukum bidzinubikum. Kalau memang kalian ini orang yang dicintai Allah, kenapa kalian disiksa oleh Allah? Itu artinya apa? Yang mencintai tidak akan menyiksa kekasih. Makanya ketika Allah ingin mengambil nyawa Nabi Ibrahim, malaikat datang untuk mengambil nyawa Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim kepada malaikat, wahai malaikat, sebelum engkau mengambil nyawaku, sampaikan pesanku kepada Allah terlebih dahulu. Apa pesanmu wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, aku ini kan gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Maka sampaikan kepada Allah, kekasihku itu, adakah kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Malaikat bingung juga ini. Baik Ibrahim, saya sampaikan kepada Allah. Lalu Allah bertanya kepada malaikat. Tentu Allah kalau bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Sama kayak guru bikin soal gitu kan, ujian buat anak-anak. Udah tahu belum jawabannya? Nah dia yang bikin soal, nggak ada murid yang jawab. Udah tahu kok nanya. Kata Allah, wahai malaikat maut, sudahkah kau mencabut nyawa kekasih Ibrahim? Belum ya. Kenapa? Apa kau melanggar atau engkau membantah perintahku? Bukan ya Allah. Tapi kekasihmu Ibrahim menyampaikan pesan. Dia berpesan, adakah kekasih yang tega untuk mencabut nyawa kekasih? Makanya dalam hadis Muslim, Allah itu gak pernah ragu, Pak, kecuali keraguannya untuk mencabut nyawa kekasih itu. Kenapa dia ragu? Karena orang ini, manusia itu gak suka mati. Betul gak? Padahal untuk bertemu dengan Allah dia harus apa? Harus mati. Allah mencabut, padahal mencabut nyawa itu sakit. Dan kekasih ini gak suka dengan kematian itu. Maka di sini kata Nabi, Allah itu sempat ragu untuk mencabut nyawa kekasih karena manusia itu gak suka mati. Sementara hamba ini tidak akan berjumpa dengan Allah kecuali mati. Ketika disampaikan oleh malaikat maut apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, apa kata Allah kepada malaikat maut? Wahai malaikat maut, turunlah ke bumi, sampaikan kepada kekasihku Ibrahim, adakah kekasih yang tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya? Halo, halo, cinta sama Allah? Cinta. Jawab dengan keras. Cinta dengan Allah? Cinta? Siap mati? Siap. Katanya cinta. Seorang yang mencintai calon suaminya tidak berat untuk meninggalkan kampung halamannya untuk kemudian setelah menikah mengikuti kemana suaminya akan bertempat tinggal. Betul atau tidak? Bahkan dia rela meninggalkan kekasih yang sudah terbukti cintanya, yaitu ayah ibu kita. Ayah ibu kita itu kekasih yang telah terbukti cintanya, ditinggalkan oleh putri-putri kita, cinta ibunya ditinggalkan untuk pindah ke cinta yang baru, janji-janji. Betul atau tidak? Ajaib ini pernikahan itu ya. Ajaib gak pernikahan? Kita ini dibesarkan oleh ayah ibu kita yang sudah terbukti mencintai kita. Lalu kemudian seorang putri ini mau meninggalkan cinta yang sudah terbukti untuk ke rumah cinta yang baru.
Ajaib. Cinta nggak sama Allah? Cinta. Siap pulang kampung? Nah, bukannya gak cinta Ustaz. Masalahnya saya ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan terbaik saya Ustaz. Ibarat calon mertua mau datang ke rumah kita belum dirapiin dan belum dicat. Saya minta tunda sebulan aja. Bukan karena menolak itu calon mantu tadi, calon mertua tadi, tapi agar dia ketika datang ke rumah kami sambut dengan sambutan yang lebih baik. Berarti kira-kira kalau minta tundanya 1 bulan ini calon besan tadi, berarti selama waktu 1 bulan itu sibuk ngapain? Serapi-rapi, ngecat rumah, betul atau tidak? Oke. Sebagian kita mengatakan bukan gak cinta sama Allah, tapi saya mau persiapan dulu agar berjumpa dengan Allah dalam keadaan terbaik, betul atau tidak? Saya minta tunda Ustaz. Baik kalau minta tunda agar bersiap-siap. Kenapa kelakuan itu kok kayak orang yang gak siap-siap? Betul atau tidak? Kenapa tingkah laku kita seolah kita sedang tidak bersiap? Berarti ada kemungkinan yang kedua jemaah sekalian. Kenapa kita tidak siap mati hari ini? Jawabannya adalah ada cinta yang lain selain cinta Allah. Betul atau tidak? Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita kepada poin yang tadi, bahwa orang yang mengenal Allah Maha mencintai, maka dia akan memiliki optimisme, akan memiliki prasangka yang baik kepada Allah. Karena jika Allah Maha mencintai, maka kemungkinan besar saya akan selamat dari neraka. Seorang Arab Badawi pernah mengalami sakit yang parah. Lalu ada yang berkata kepada dia, biasa kalau orang Arab Badawi itu orang-orang deso ya, kalau di Arab itu namanya Badawi. Biasa ngomongnya begini, inna katamu kayaknya sebentar lagi mati nente. Kata yang berkunjung. Lalu Arab Badawi ini berkata, wa aina adhab? Terus kalau saya mati, saya pergi kemana? Lalu orang-orang yang tadi bertanya kepadanya menjawab, ya kalau matilah pulangnya kepada Allah, kembalinya kepada Allah. Lalu apa yang dikatakan oleh orang Arab Badawi ini? Fama karahati an adhaba ila man la aral khaira illa minhu. Lalu untuk apa saya membenci untuk pergi kepada zat yang tidak ada kebaikan kecuali bersumber darinya? Halo, bagaimana masalahnya? Kalau ada orang-orang yang sudah meninggal, kita katakan dia tidak pergi kok. Dia pulang kepada zat yang tidak ada kebaikan apapun kecuali bersumber darinya. Dia pulang kepada yang sangat mencintainya dan menyayanginya. Betul atau tidak? Mungkin kalau mayat ini bisa milih, saya yakin dia milih di sisi Allah daripada di sisi kita. Betul? Betul atau tidak? Paling kitanya saja yang merasa kehilangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Sufyan Ats-Tsauri seorang tabi'in berkata, "Ma uhibbu anna hisabi ja'ala ila walidayya Rabbi khairun li min walidayya." Itu luar biasa ini Sufyan Ats-Tsauri. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak ingin hisabku itu dilakukan oleh kedua orang tua. Seandainya Allah membolehkan pengadilan itu nanti yang ngadili ayah ibuku, aku nolak. Kira-kira kalau yang mengadili kita ayah ibu kita di akhirat selamat kan? Selamat. Pasti kita dimenangkan, betul nggak? Tapi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, aku akan menolak
jika Allah mengatakan, wahai Sufyan, pengadilan nanti yang mengadilimu adalah ibumu, aku akan tolak ya Allah. Kenapa? Karena engkau lebih penyayang kepadaku melebihi ibu. Kira-kira selamat ya? Allah. Dan mohon maaf nih, yang udah tua-tua nih penting nih kajian yang begini. Kalau yang tua-tua jangan ditakut-takutin. Kayaknya udah terlanjur ini, Ustaz, tidak ada kesempatan lagi. Merangkak ya kayaknya. Nah, kalau yang masih muda-muda itu, yang masih anak-anak remaja, ya, mungkin agak lebih dominan takut. Mungkin kalau usia-usia 40 tahun mungkin seimbangkan antara takut dan harap. Tapi bagi jamaah yang sudah usia 50 tahun ke atas harus lebih banyak membaca sesuatu yang akan menemukan harapan, ampunan Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah. Ya mungkin. Apalagi pas sudah mau mati, Pak. Udah mau mati jangan ditakut-takutin. Udah mau mati, ya tenang aja, Allah pasti akan mengampuni. Tenang saja. Itu kita harus kasih optimisme kepada yang meninggal dunia. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mubarak pernah berkata, aku pernah bersama Sufyan Ats-Tsauri pada sore hari. Berarti sudah selesai wukuf itu, menjelang selesai wukuf itu di Arafah. Pada saat itu Sufyan Ats-Tsauri dia berlutut, ya, jadi dia meletakkan lututnya di bumi, di tanah, lalu kemudian dia menangis. Saat aku melihat Sufyan Ats-Tsauri sedang berlutut sambil menangis seperti itu, kata Ibnu Mubarak, aku pun menangis. Lalu Sufyan bertanya, apa yang terjadi denganmu, kok engkau ikut nangis? Lalu Ibnu Mubarak berkata, wahai Sufyan, kira-kira di saat wukuf Arafah di banyak manusia, siapa keadaan yang paling terburuk di saat wukuf ini? Siapa orang yang terburuk keadaannya di saat yang wukuf ini? Dengarkan apa kata Sufyan Ats-Tsauri. Orang yang paling buruk keadaannya di saat wukuf Arafah itu adalah orang yang menyangka bahwa Allah tidak akan mengampuninya. Subhanallah. Berarti dosa terbesar saat orang wukuf adalah ketika dia ragu bahwa Allah akan mengampuninya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ke berapa ya? Saya juga tahu sebenarnya, saya pengen tahu ini jamaahnya konsentrasi apa kan? Poin yang ke berapa? 4. Terus dari 5 terus jadi khilaf antara jamaah. Ya, yang benar 5 ya. Kita masuk ke poin yang ke-6. Al-haya minallah. Ketika kita mengenal Allah Al-Wadud, Maha Mencintai, maka kita akan memiliki rasa malu kepada Allah. Kenapa? Allah sangat baik kepada saya. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menyembuhkan kita, Allah yang melindungi kita, Allah telah memberikan apa yang kita inginkan. Maka di hadapan Allah yang sangat baik itu, sangat mencintai itu, kita malu untuk terlihat di dalam keadaan bermaksiat kepadanya. Ibrahim bin Adham itu pernah didatangi seorang anak muda. Kata anak muda ini, Syekh, saya ini sebenarnya sudah lama berniat tobat, tapi setiap kali tobat yang terjadi justru tomat.
habis tobat kumat. Tunjukkanlah kepadaku satu nasihat yang Ibrahim bin Adham. Wahai anak muda, dengarkan ini. Engkau boleh tetap bermaksiat kepada Allah, tapi yang pertama, janganlah engkau tinggal di bumi Allah. Cari tempat yang lain, tinggallah di planet yang lain selain bumi. Sampai sekarang kayaknya belum ada yang tinggal di planet lain ya. Kosnya tinggi banget. Kita di bumi aja kosnya tinggi, apalagi di planet yang lain. Kata anak muda ini, semua bumi ini milik Allah. Di mana? Bahkan semua planet itu milik Allah. Di mana saya tinggal? Tidakkah kau tinggal di bumi Allah, tetapi bermaksiat kau di bumi Allah? Jika engkau tetap ingin melakukan maksiat, syarat yang kedua, jangan makan rezeki dari Allah. Terus anak muda berkata, semua rezeki dari Allah. Kalau saya tidak makan rezeki dari Allah, saya makan apa? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, bagaimana kau tidak malu? Sudah tinggal di bumi Allah, makan rezeki dari Allah, lalu kau bermaksiat kepadanya. Kalau kau tetap ingin bermaksiat, kata Ibrahim bin Adham, lakukanlah maksiat ini di tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Alam, alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Tidakkah dia tahu apa itu melihat? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Wahai manusia, bukankah aku yang menjadikan mata untukmu sehingga kau bisa melihat? Apakah yang membuat kamu melihat lalu dia tidak melihat ketika kau bermaksiat? Saya mau bertanya, mungkinkah kita melakukan perbuatan hina di depan anak-anak kita? Mungkin tidak. Mungkinkah kita akan melakukan perbuatan hina di depan pasangan kita, suami atau istri kita? Tidak mungkin. Mungkinkah kita akan berbuat perbuatan hina di hadapan ayah, ibu kita? Mungkinkah? Lalu mengapa Allah lebih hina di hadapan kita dibanding semuanya itu? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, kalau kau tetap ingin bermaksiat, apabila malaikat maut nanti datang mencabut nyawa, sedangkan engkau masih berlumur dalam maksiat itu, maka katakanlah kepada malaikat maut itu, tunda. Jadi sebenarnya tobat itu boleh ditunda dengan cara sudah bikin perjanjian sama malaikat maut, matinya kapan. Boleh nggak Ustaz kalau udah tobat? Boleh, tapi bikin perjanjian dulu sama malaikat maut, matinya jangan sekarang. Bagaimana malaikat maut bisa menuruti aku, kata anak muda ini? Lalu Ibrahim bin Adham ini mengatakan, tidakkah engkau takut dan malu apabila engkau dicabut nyawa justru saat engkau sedang bergelimak dalam dosa dan maksiat? Lalu kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, jika engkau masih tetap ingin bermaksiat, nanti di yaumil qiyamah, nanti saat malaikat Zabaniyah, sanadahus Zabaniyah, mendorongmu untuk masuk ke dalam api neraka, lawan malaikat Zabaniyah itu. Dia bilang, bagaimana saya bisa mengalahkan malaikat Zabaniyah? Lalu Ibrahim bin Adham ini, setelah semua yang tadi saya sampaikan, tidakkah ada rasa malu di dalam hati? Maka ketika kita mengenal betapa sayangnya Allah kepada kita, maka kita akan malu ya, untuk melakukan perbuatan ini. Bahkan ketika kita melakukan perbuatan maksiat, kita akan segera minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan segera mencari jalan bagaimana Allah tidak murka kepada kita. Makanya kenapa sedekah itu salah satu keutamaannya memadamkan kemarahan Allah.
Makanya kalau habis bermaksiat, ini bukan anjuran bermaksiat, segeralah cari ridho Allah dengan amal soleh. Sebagai cara kita bagaimana Allah tidak murka lagi kepada kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di dalam agama kita bala, musibah itu salah satu cara Allah marah, murka kepada hambanya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Taif dilempari. Ini menarik sekali. Nabi ini berdakwah, berjuang untuk agama Allah, mengeluarkan segenap kemampuan. Lalu respon kaumnya ini malah menyambut Nabi itu dengan lemparan, dengan hinaan. Tapi karena Nabi ini orang yang jatuh cinta kepada Allah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi. Kata Nabi, ya Allah, jika musibah yang menimpaku ini bukan karena engkau sedang marah kepadaku, maka aku tak peduli. Kesulitan apapun yang terjadi padaku, maka aku ridho. Asalkan ini bukan karena engkau marah kepadaku. Subhanallah. Ini kalimat yang luar biasa. Akan tetapi keselamatan darimu ya Allah lebih melapangkan hatiku. Jadi lihat Nabi ini. Nabi ini sangat manusiawi. Kalau engkau kasih aku penderitaan, asal penderitaan ini bukan tanda engkau marah padaku, nggak apa-apa ya Allah. Tapi kalau saya diselamatkan, itu lebih lapang bagi hati saya. Nah, berarti Nabi kira-kira mencintai penderitaan atau mencintai kemudahan? Jadi Nabi tetap mengatakan sisi manusianya. Seolah-olah kalau aku sakit, ya Allah, kalau sakitku ini bukan karena engkau marah, nggak apa-apa. Tapi sehat itu jauh lebih lapang bagi hatiku kalau aku sehat. Luar biasa ya, kalimat ini sangat penting. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, aku berlindung dengan cahayamu yang karena cahaya itu maka kegelapan sirna. Dengan cahayamu itu maka akan baiklah urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung kepadamu ya Allah, berlindung dari turunnya marahmu kepadaku. Lakal utbah hatta tarda, engkau boleh menegurku sampai engkau itu. La haula wala quwwata illa billah. Jadi Nabi itu khawatir kalau penderitaan, kalau ujian hidup itu tanda murkanya Allah. Kenapa demikian? Karena orang yang jatuh cinta itu senantiasa takut kehilangan cinta dari kekasihnya. Maka setiap kali ada musibah, dia khawatir jangan-jangan Allah sedang marah kepada saya. Karena itulah dia senantiasa tidak ingin berada dalam kemaksiatan. Karena dia malu Allah Maha Melihat. Karena dia malu Allah Maha Baik, Maha Penyayang kepadanya, maka dia malu untuk bermaksiat kepada yang penyayang itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tentu kita ini manusia yang tidak mungkin tidak berdosa, betul atau tidak? Justru kalau kita tidak berdosa, berarti nama Allah yang Maha Pengampun itu percuma. Betul atau tidak? Jika kita tidak berdosa, maka nama Allah yang Maha menerima taubat itu tidak ada nilainya. Allah menamakan dirinya Maha menerima taubat, Allah menamakan dirinya Maha Pengampun karena Allah tahu bahwa kita akan salah dan dosa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang mengenal Al-Wadud, ketika dia bersalah, dia akan segera minta maaf kepada Allah. Dia akan mencela dirinya. Maka ada nafsu namanya nafsul lawamah dalam surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa
menyesal. Jiwa seorang yang beriman itu Pak adalah jiwa yang lawwam. Maksudnya apa? Kalau dia berbuat dosa, kalau dia berbuat salah, dia mencela dirinya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jiwa yang mutmainnah bagaimana? Mau tahu gak jiwa yang mutmainnah? Mau tahu? Kalau sholat, baca Quran, itu hatinya lapang, ringan. Tapi kalau maksiat, hatinya sempit, seolah-olah dia sedang berada naik ke langit. Ini berarti nafsul mutmainnah. Berarti nafsul mutmainnah tidak pernah menentang Allah. Senantiasa taat perintah, senantiasa meninggalkan larangan. Tapi di bawah mutmainnah ini adalah nafsul lawwamah. Dia dominan baik, tapi kadang-kadang jatuh. Ketika dia jatuh, dia karena jatuh cinta kepada Allah, maka dia menyesal. Nah ini kayaknya kita ada di sini, betul? Kalau mutmainnah mungkin setahun sekali, betul kan? Yang paling dominan kita di lawwamah. Mudah-mudahan kita tidak memiliki jiwa ammarah bisu, nafsul ammarah yang lapang. Kalau maksiat senang, kalau ada dangdutan datang, kalau ada tontonan yang buruk ditonton. Pokoknya gairahnya untuk keburukan. Itu namanya nafsul ammarah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, orang yang mengenal Allah Maha mencintai, maka dia akan mencintai seluruh makhluknya. Apalagi kalau dia melihat orang-orang yang masih dalam kemaksiatan, maka orang yang mengenal Allah mencintai akan melihat orang-orang yang bermaksiat itu dengan kacamata kasihan. Kira-kira dokter kalau melihat pasien itu pengen ngapain? Bantu. Kalau kita telah mengenal nama Allah Al-Wadud, Maha mencintai, alhamdulillah. 2 menit. Kira-kira kalau Allah Maha mencintai, kira-kira Allah ingin masukkan manusia itu ke mana? Ke surga atau ke neraka? Hah? Allah menciptakan neraka agar kita tidak masuk neraka. Betul, setuju atau tidak? Dulu guru ngaji kita ambil rotan, taruh di depannya waktu ngajarin ngaji, untuk memukul anak atau agar anak-anak tidak terpukul. Ayo, halo, yang mana yang benar? Guru ngaji kita dulu yang orang kampung kayak saya. Siapa yang ikut orang kampung juga kan? Kayaknya kampung semua. Muka kampung tapi harus di kota. Dulu kan guru ngaji pakai rotan, banyak tuh fungsinya. Kadang-kadang untuk nunjuk ayat yang dibaca, ya kan? Ini kira-kira nih rotan, biar anak-anak dipukul dengan rotan itu, atau supaya anak-anak gak kena pukul? Yang mana tujuannya? Hah? Tujuan yang sebenarnya mana? Untuk memukul anak atau agar anak-anak tidak terkena pukulan? Yang mana? Yang kedua, jadi cukup dengan melihat rotan itu anak-anak tidak akan melakukan kesalahan. Jadi rotan itu bukan untuk memukul anak-anak, tapi rotan itu agar anak-anak tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan mereka dipukul. Allah bercerita kepada kita tentang neraka, serem nggak? Hadis Nabi yang berbicara tentang neraka, serem nggak? Kenapa cerita neraka itu serem? Agar kita masuk atau agar kita tidak masuk? Coba kita bayangkan kalau Allah cerita tentang surga, indah tidak? Kira-kira agar kita masuk atau agar kita tidak masuk? Nah, orang yang melihat Allah Al-Wadud mencintai makhluk ciptaannya ini, dia juga ingin bagaimana makhluk-makhluk itu semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita bisa berkasih sayang kepada
kasihan orang-orang yang belum ke masjid itu, bagaimana kita ajak mereka untuk ke masjid. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.